Selamat datang di episode ke-9. Yes, ladies and gentlemen, back again with me, Andaru Putra Ramadan, and this is the 9th episode of Palut Luntang Lantung. Still with me, Andaru Putra Ramadan. But first of all, let me introduce one of my friend. Today is his first time in Pilot Luntang Lantung, and Haikal, welcome to the show. Say hello to the listeners. Halo. Kita pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa ya. Gue sebenarnya cuma gaya-gayaan doang sih opening. Keren-kerenan deh. Iya. Apa-apa. Gue orang Indonesia sih, jadi Indonesia aja lah ya. Agak deketan Kal, biar ini. Oh, biar kedengeran ya. Jadi gue udah Mahal masa jauh-jauh nggak bisa. Iya, maklum lah ya, maklum. Oh, Settingan iya. Masih inilah. Apa entry level. setting. Entry level. Nah, gue nih sebenarnya udah range waktu dari jauh-jauh hari sama Haikal, cuma baru ketemunya sekarang giran pas lagi begini lagi covid dan mudah-mudahan seperti di episode 8 dan 7 yang dibuat pas udah masuk era covid ini bisa jadi sarana hiburan buat teman-teman di luar sana. Actually harusnya ada satu orang lagi, cuma dia belum datang. Mungkin kita akan bikin di 2 segmen nanti ya Kal ya. Iya, boleh. So first of all, Haikal ini teman gue. Dia alumni salah satu flying school di Indonesia ya. Kita kenal teman dari teman ya. Iya. Iya. Nah, padahal sebenarnya circle-nya deket nih. Iya, Cuma kok bisa Ya, gitu jadi ya? yang lucunya adalah dia kalau lo dengerin episode sama Ridwan tuh Sama episode Ridwan ya? ke 3 ya. Tiga. Nah, itu tiga. kan harusnya sama gue tuh. Ya, tapi malah ini karena dia Sama Ridwan. Banjir, jadi gue cuy. malah dikenalin Ridwan sama Haikal. Ternyata Haikal adik kelas gue SD. Iya. Sama alumni kan. Satu kampus gitu katanya. Nah, oke, Kal. Overall di apa namanya di episode ini gue mau bahas sebenarnya soal COVID yang berdampak langsung sama penerbangan. Apalagi lo sekarang pilot aktif yang pastinya jelas berdampak. Tapi karena lo ini masih pertama kali di sini, nggak afdol kalau kita nggak ulik-ulik soal ini apa ya? Apa tuh? Awal karir lo di dunia Awal. penerbangan. Karena ini salah satu apa ya story juga buat teman-teman di luar sana kalau emang just do whatever you want lah. Lo sacrifice something tapi lo akan dapat something. Haikal itu sempat kuliah di STAN. Iya, sempat. Ini paling aneh sih. Di luar sana orang berjuta-juta kan lo tahu sendiri lah. Tesnya STAN ribet, susah, dan dia keterima bahkan udah kuliah habis itu cabut mutusin sekolah pilot. Coba ceritain sedikit Kal. Wah iya, itu emang gimana ya, jatuhnya sih awalnya banget tuh ya karena kan dari SMA gue itu emang dari bokap nih udah diarahin juga sih. Emang gue tadi tuh pengennya jadi dokter kan. Jadi dokter. Terus taunya setelah kelas 11 itu gue diarahin sama bokap gue nih, wah lu kok jadi dokter ya, karena dia dokter kan kebetulan. Jadi dia tau lah prosesnya nih, panjang Standar lah ya, macam bapak standar. dokter, anak mau jadi dokter Iya biasanya gitu. tuh. Kan panutan nih ceritanya Iya, kan. iya. Dia liat gitu, terus dia bilang dia saranin lah, gue udah pernah nih ngerasain jadi dokter. Gue rasa lebih baik lu jadi ya gini-gini, diarahin lah tuh. Yang lain lah ya. Diarahin ke pilot lah kan. Tapi ternyata setelah diarahin segala macem, jadinya gue kebuka kan nih, pikiran kebuka nih, jadi oh menarik juga ternyata kan. Terus akhirnya ya udahlah, mulai tuh kelas 11 tuh gue fokusin tuh buat nanti tesnya. Terus udah gue fokusin buat tesnya. Kelas 12 gue mulai tes kan. Oke. Cuma yang gue nggak tahu itu ternyata tesnya ini tuh lama. Oke. Kelasnya itu untuk Desember tahun depannya. Oke. Nah, sementara gue mulai kan udah dari setahun sebelumnya nih. Gue pikir kan langsung masuk kan. Ternyata gue daftar kelasnya tuh untuk yang tahun depannya banget. Jadi Nah, ada gap ada year. gap ya. Kita lulus itu kan apa sih, April ya? April apa Mei sih? lupa. Oke, dari SMA lah, udah berapa tahun lalu. Ya itu April atau Mei itu. Sementara ada gapnya tuh 6 bulan. Gue daftar SNM ya, gue naruh di ITB waktu itu yang gitu-gitu kan. Belaga pinter ya. Belaga-belagaan. Padahal udah tahu nilai gue gak bakal cukup tuh. Gimana? Terus gue naruh SBM nyobain. Pas gue naruh SBM juga, ya gue lesnya juga ya gimana, ala kadarnya Udah jelas lah, udah tahu lah. Ala Ini juga kadarnya. beruntung aja lo masih jadi pilot sekarang. Mestinya nggak jadi pilot sih mestinya. Kacau balau lah pokoknya. Terus. Lulusnya udah syukur tuh gue dari SMA tuh kan. Udah tuh. Tapi boleh guys tahu ya, he is a qualified A320 pilot right now ya, in one of big airlines in Indonesia. You can guess lah
A320 operator cuma berapa di Indonesia kan? Alhamdulillah. Oke. Terus abis itu udah lulus, ternyata gue baru tes 2 doang tuh, baru tes 2 tahap tesnya si sekolah penerbangannya. Masih ada sisa banyak kan, nggak banyak banget sih, beberapa lah. Ada lah ya. Tapi ada beberapa tes. Nah itu tuh masih nunggu berbulan-bulan lagi. Oh, in between antar tes Nah ya. iya, terus gak lama gue bilang, ya kalau begini mah yang ada nganggur dulu kan nih. Tambah bego nih, Iya, udah bego udah bego. geblek, tambah geblek gue. Udah nungguin tuh, bilang ya ini mah kalau nggak, ya maksudnya kalau keterima bagus kan, kalau ternyata gue nggak keterima, buset nganggur kan Iya. berarti ya. Malunya Terus udah malu iya, banget ya, udah lagu-laguan kan, katanya mau SBM jadi dokter nganggur loh ya. iya, udah SBM asal-asalan. Udah tuh akhirnya selang pas penutupan yang lain, gue nggak ikut ujian mandiri ya, mandiri Oh, mandiri yang gitu-gitu. by university-nya. Iya. Oke. Nah itu gue nggak ikut sama sekali juga tuh, karena udah nggak ada pikiran buat kuliah kan tadi ya. Terus gak selang lama ternyata bulan-bulan Agustus waktu itu dia tuh stand ini bukanya telat. Terus pas gue lihat, gue juga dikasih tahu tuh, jadi hamin berapa hari sebelum tutup, temen gue tuh ngasih tahu, woi ini buka nih, mau coba daftar gak lo? Temen gue kebetulan ada yang emang ngincer di situ tuh, dia les yang intensif persiapan 2 minggu, buat itu. mempersiapkan kan. Oke. Gue lagi nongkrong aja nih malam-malam nih, hamin 2 hari kok nggak salah tuh sebelum penutupan. Dia kasih tahu, dia lu cobain aja daftar. Gue langsung tertarik kan, wah kayak menarik nih cobain. Terus ternyata dia itu ngasih tips and triknya buat tesan ini. Bukan apa ibaratnya Dia nggak ngajarin banget sih, cuma Iya. dengan yang ngajarin tuh alumninya si Stan, nggak alumni sih sebenarnya masih suasana kan waktu jadi itu. udah tahu lah cara Jadi udah tesnya tahu gimana cara sih tesnya. yang ideal diterima tuh. Oke. Dia waktu itu ngasih tau lah sarannya, ini lu begini aja nih kalau ngisi soalnya gini. Enggak sih, intinya isi aja tiap part yang ada. Nah siapa tahu ntar ada yang mau masuk Stan tuh. Yang penting kan dia nilainya sama kayak SBM tuh Info plus lah ya. minus, ini info nih, siapa tahu ada yang denger mau masuk gitu. Isi aja tiap part yang benar gitu. Yang penting semua ada nilainya. Kasih tau lah tuh gua. Udahlah akhirnya tes kan. Singkat cerita nih tes nih Tes ceritanya. nih. Udah tes, itu aja gua tes hampir cabut tuh. Gara-gara hampir telat kan. Terus udah tuh begitu tes, gue pedenya tuh karena kan kalau TKD kan basic ya. Karena terus udah kasih tahu tips and triknya juga sama temen gue. Ya alhamdulillah lolos ternyata tuh. Oke. Udah lolos. Pas gue masuk kan tinggal 1 tes lagi tuh. Ya gue pede sih. Pede gara-gara kan ya orang kalau pinter semua sama kan, abis itu tes fisik. Ya kalau orang pinter semua masa fisiknya bagus semua kan nggak Ya, mungkin pasti dong. ada plus minus lah Pasti ya. plus minus lah. Gue tahu gue soalnya akademiknya rada geblek, jadi Fisik istilahnya harus- fisiknya harus bisa lah ya. di atas yang Harus pinter-pinter bisa. ini. Boleh. Gitu. Jadi pede dikit kita nih, lari nih gue lihat tesnya cuma lari doang gitu, bisa lah cinta. Bener lah, masuk gue akhirnya. Apa D3 pajak tuh waktu itu Pajak. aja. Nah, jadi dalam kondisi lo sebenarnya udah tes sekolah pilot ya? Gue udah tes sebenarnya, jadi gue Jadi, sambil nunggu juga. Sambil nunggu. Setelah itu ternyata tes sekolah pilot tuh berlanjut dan dinyatakan terima, lo cabut dari STAN. Yes, Iya. benar. Jadi gue udah Dan lo udah jalan 3 menyanyiakan bulan. untuk jadi abdi negara ya. Mesti ada kesempatan orang lain, lo satu bangku Iya, lo iya gara-gara sih. lo tuh ya. Banyak yang ngomong ke gue kayak gitu. Iya, kurang Gila ajar lu, lu. keluar gini-gini segala macem. Ya gimana, pilihan cuy. Dan this is your destiny, what do you think? Apa ini emang karir pilihan lo sekarang, lo udah terbang, lo udah lo ngorbanin D3 pajak lo di STAN untuk jadi pilot? Nah. Is it your destiny? Is it your dreams? Iya sih, jadi sebenarnya waktu itu kan gue dihadapin kedua pilihan nih. Kalau gue stay di STAN, kasarannya ya, gue tuh terjamin kalau misalnya lulus TKD dan lulus sekolahnya, gue sekolah gratis. Kedepannya bisa jadi DJP. Jelas lah kedepannya jadi apa. Jelas. Nggak, apalagi kita sekolah pilot di waktu yang sama yang pas Iya, lagi susah-susahnya. kacau-kacaunya. Sampai detik ini pun Terus susah. waktu itu pun juga gue juga ngeliatnya, lah gue sekolah pilot, bayarnya mahal, udah gitu Nggak lulusnya jelas pun kerjanya. belum tahu gimana kan, karena bokap gue juga udah ngingetin. Cuma pas saat itu yang gue ini ya, yang salah satu jadi titik kenapa gue akhirnya ngambil itu, gue mikir nih, kalau gue nanti jadi pegawai DJP, gue ngeliat teman-teman gue yang tes itu jadi pilot nih, Lo itu ada gue rasa- ikhlas gak? Oh, Terus kalau misalkan atau gue balik, gue jadi pilot, terus gue Gua ngeliat ngeliat teman-teman itu gue jadi wisuda, pejabat pajak nih gitu kan. gue gimana nih? Ternyata gue lebih ikhlas kalau gue ngeliat teman-teman gue yang di STAN lulus. Pokoknya lo pengen pilot ya? Iya gitu lah pokoknya. Oke. Ternyata dari situ udah bisa gue tentuin. Ya emang bener kalau seragam pilot tuh ada unsur magisnya ya. Iya. Ada yang bilang katanya wah pokoknya mau jelek kayak apa sekalipun kalau udah pakai bar dasi sama itu udah jadi keren. Iya biar lagu-laguan Kayak gitu buat kan. gaya. Kayak ngomong wah paling bener deh udah. Gaya aja dulu. Dan lo nggak regret itu ya? Enggak sih sama sekali enggak. Even though you having a hard time, lo experience gak hard time untuk cari kerja? Oh Untuk terbang? ya itu wajar ya, gue pun pernah gagal kan waktu tes masuk airline juga. Dan dia namanya ab initio dulu kan kita pasti nyebar CV kemana-mana kan.
sampai ya semua lah sih apa udah nggak tahu tuh perintis airline Apa gede ya? apapun. Mau airlines yang gak ada izin nih. Pokoknya intinya tuh pas lu udah nggak ada mindset gue pokoknya mau kerja di sini udah nggak bisa. Lo orang yang kayak gitu kah kalau maksudnya pas karena beberapa gue bicara sama teman gue ada yang ya gue cuma mau di airlines ini atau gue mau bawanya pesawatnya ini titik gue mau masuknya airlines ini and what kind of pilot are you? Kalau gue karena gue dari awal sebenarnya nggak ngerti banget, jadi gue tuh lebih ke oh ya udah yang penting gue keterima kerja. Jadi gue nggak ada nih. Peduli jujur aja nih gue lulus dari BIF aja, gue belum tahu bedanya Airbus Boeing. Ini yang paling gila gitu. Gue cuma tahu Cessna aja. Jadi gue cuma tahu yang gue pelajarin saat itu gitu. Jadi Haikal ini ada kalau nggak salah gue pernah singgung di episode sebelumnya Kal. Ada beberapa pilotnya ada klasifikasinya. Ada yang wah emang gila banget sama penerbangan, sampai skrup pesawat mungkin apal nih, sampai ini jenisnya ini mesinnya ini segala macam. Nah Haikal salah satu teman gue yang bahkan katanya dia cerita dia nggak bisa bedain mana Airbus mana Boeing. Itu kan gila sebelumnya. Sekarang mungkin udah bisa bedain A320 sama 737 lah. Paling nggak udah bisa lah sekarang. Walaupun 330 sama 340 nggak tahu dia. Iya. Nah kasarannya tuh kayak sekarang gue bawa A320. Kalau mungkin yang emang efisien entusias banget, dia tuh masih bisa nih bawa Cessna. Mungkin kalau diulik-ulik dikit bisa. Nah gue tuh lupa gitu. Tapi mungkin untuk basic ya masih inget lah untuk basic knowledge. Cuma untuk ratingnya kan gue punya ratingnya. Ya kita punya ratingnya lah ya. Ya itu tuh harus benar-benar dipelajarin ulang kalau buat gua kayak gitu loh. Jadi Haikal tuh tipe yang apa namanya? Kalau udah satu aja gitu ya. Gitu kurang lebihnya. Sama perempuan juga gitu ya. Bocor. Siap. Oke. Kamu ini. mancing saja kamu. Oke. Kalau kita ini kan lagi eranya begini ya, Kal. Sebelumnya gue mau cerita. Di episode 1 di The Journey, di episode gue pertama gue nyinggung Kal soal gue nge-Grab. Gue ini. Haikal is one of the passengers yang pakai gua. Dia bayar gua untuk nganterin lo first flight ya. Gue yang nganter line training sampai yang pertama kali di Halim, ya kan? Iya. Halim gue yang nganterin. Terus habis rilis gue langsung nganter. Jadi dan lihat nih cara bicara gua enggak yang bodo amat, gua udah enggak peduli dah, peduli setan lo mau ini. Iya dan gue juga enggak gimana sama jadi, aja kok. Buat karena kadang-kadang kan pasti ada rasa minder dan rasa gimana sih kalau sama anjing nih orang udah di airlines. Ada rasa kayak gitu tuh. Pasti sekecil-kecilnya orang tuh yang ikhlas tetap apa ya. Fuck di airlines padahal dulu gue bego nih gitu kan. Pasti ada rasa gitu kan. Pasti ada rasa gondok lah, yakin lah gue. Gue juga manusia. Tapi ini adalah satu contoh. Haikal ngehargain gue. Gue kalau misalnya ini udah dia willing to ini dia bayar ke gue. Dan jam 3 pagi gue jemput ke rumahnya, gue anterin segala macam. Dia business as usual gitu loh. Dia tahu gue pilot, gue tahu dia pilot, bukan berarti gue harus minder. Maksudnya gue tuh yang di posisi dia sambil nyetir, mungkin gue ngegerutu kan. Anjing nih orang kayak gitu. Cuma enggak, gue bisa dari Haikal lah. Bukan gue enggak yang begitu. Dan Haikal juga ngehargain gue sampai detik ini di ruangan ini. Walaupun gue memang belum di airlines, gue nggak punya rating jet, tapi ya kita talk as a friend gitu. Ini yang kadang-kadang jadi apa ya kalau tadi ini temenan nih, yang satu keterima nih. Ya itu pas ada salah. Di tempat lo masih ada, di medsos ada kan begitu. Yakin gue. Nah, karena kadang beberapa orang kan sensitif ya. Ya, ada yang baper. Nah, kalau misalnya menurut gue sih sebenarnya nggak perlu ya hal-hal kayak gitu. Maksudnya ya kalau temen lu dapet yang baik ya lu ikut seneng lah atas mereka. Kalau misalnya mereka dapet yang belum beruntung atau gimana ya lu prihatin juga sama ya tetap menghargai lah. Dan lagu lah saling gue setuju kata-kata lo, saling menghargai. Tuh quotes dari Haikal tuh, saling menghargai, saling support. Tuh lumayan kan ada teman mabok bareng dia yang bayar. Buset, bos. Oke. Nah, Kal. Jadi itu tadi ya intermezzo sedikit. Gua kenal Haikal dari ini, terus bahkan gua nganterin Haikal dibayar buat ini. Sekali lagi nggak usah malu, makanya lo kalau sekarang belum ada kesempatan untuk terbang di airlines gitu ya, lu punya kesempatan untuk bekerja di tempat lain, cari duit di field yang lain, lakuin aja. Gak usah gengsi, maka kegedean gengsi repot juga. Gue pun setuju tuh, karena gue pas nganggur pun ya gue juga ngelakuin kegiatan jual beli. Sampai detik ini aja bahkan cuan-cuan soal 1.000 ya masih jualin namanya. Masih kok, dulu pas lagi gue zaman nganggur, gue sempet jualan tuh zaman sneakers tuh. Waktu itu lagi demam banget tuh NMD, Yeezy, EQT, pas lagi booming banget ya. Booming banget. Sekarang pun juga gue masih kalau misalnya bisa ada sampingan kenapa enggak. Jadi kadang-kadang aktivitas itu nggak melulu soal duitnya, tapi biar lu nggak diem aja. Lu nggak diem. Nah salah satu optionnya gue sekarang ya bikin podcast ini. Bener-bener gue nyari duit aja enggak nih Kal.
Nggak Oh, ada iya gue sih. aktifin. Ini kan dia bisa ngasih alert nih ke gue nih, karena gue udah lumayan Iya, banyak nih playnya, jumlah playnya. Dia kasih alert gue bisa dapat sekian dolar untuk enggak lah, gue nggak nyari duit di sini, gue nyari duit di tempat lain. Nah, kembali lagi soal ini juga, walaupun Haikal ibaratnya penumpang gue, dia bos gue lah, tamu gue gitu. Tapi kalau gue lagi nge-DJ, gue ajak Kal datang tempat gue Kal gitu. Jadi kita bener-bener as a friend gitu ya, nggak ada gengsi, nggak ada ini. Pokoknya sekarang yang kegedean gengsi, makan tuh gengsi udah. Iya, enggak ngaruh. Terus sama gue juga pakai barang branded, emang cuma Haikal doang ya. Lagian mau belagu kayak apa tuh enggak ngaruh ke depannya, Bos. Iya. Karena apa ya, kalau gue selalu berprinsip ya, temen tuh aset buat gue. Iya, betul. Anytime, gue nggak pernah tahu kapan gue misal lagi kesulitan atau apa, gue bisa minta tolong lo kan, atau sebaliknya lo kesulitan bisa minta tolong gue. Jadi makanya di sini tuh networking dan friendship tuh Oh, Good harus things lah. banget, bagus kok. Karena lu nggak tahu ke depannya nih gimana gitu. Nah, kalau kita bahas soal COVID nih, Kalau kalau gue sebut COVID yang ada di kepala lo apa? Ini gue sebenernya ngobrol sama lo ya, Wah. tektokannya enak ya kayaknya. Kita harus bikin segmen khusus COVID nih kacau balau sih, cuy. Kacau balau. Satu kata untuk Gila. COVID. Itu udah kacau, Kacau balau, balau udah ya, parah kacau banget balau. tuh. Jadi bahkan Haikal berapa bulan kan? 1,5 bulan. 1,5 Hampir bulan. 2 bulan lah. Hampir 2 bulan. Dan lo tapi nggak ada ini ya, nggak ada apa? Tempat lo nggak ada apa potong gaji? Apa sih pemotongan, ada beberapa tempat yang Ya, pemotongan lah. alhamdulillah sih belum. Ada ya? Cuma beberapa mungkin kayak beberapa tunjangan gitu-gitu ada yang ditunda sih ada. Ditunda lah ya, Tapi sifatnya. untuk yang fix income kita nggak dipotong sih, alhamdulillahnya. Cuma ya gue pun juga ngeliat ya sebenarnya kasihan perusahaan kayak gini. Gue tuh maksudnya Berat banget. pribadi gue ya, biarin deh gue gaji gue dipotong, yang penting perusahaan nggak tutup. Tutup, Bos. Iya, bos kalau tutup jiper kita. Makanya- Bilang buset kalau tutup nih. Tapi lo pas yang kemarin kan ini kan fasenya tuh kan masih ini ya, kalau masih yang awal-awal masih orang oke ini COVID gini-gini, masih yang slow, lo masih operate seperti biasa. Yes. Terus tiba-tiba yang sampai chaos gini, lo ada rasa ini nggak sih? Anjir nih, ini kok sampai sejauh ini ternyata. Iya. Ini ada ntar kalau ada apa-apa gimana nih, kan sempat Oh, ada. kemarin ditutup penerbangan kan. Oh iyalah, gue pasti ngerasain lah ya kayak gitu, insecure langsung kan kayak anjir nih. Ya itu gue langsung mikirnya tuh kalau nanti perusahaannya tutup lah, kalau nanti gue di PHK lah, kalau misalnya gue harus nyari kerja lagi. Mungkin kalau sekarang sisi positifnya gue kan ada ikatan dinasnya itu selama 10 tahun. Jadi Kontraknya ya dia. karena gue dibayarin kan ratingnya. Jadi mungkin itu yang ngikat gue kalau misalkan ada apa-apa dengan perusahaan, atau kalau misalnya perusahaan tutup full baru kenapa-napa. Cuma ya kita mikir worst case-nya aja lah. Gue makanya langsung apa aja gue jalanin tuh, ya jualan Kita nggak cupang pernah lah, tahu ya ya. apa lah. Ya walaupun sebenarnya sih itu kasarnya ya buat ngisi waktu luang aja Iya. sih. Cuma emang kacau banget. Gue kayak masuk 1,5 bulan di rumah. Biasa yang terbang padat lah ya, maksudnya dibilang Iya. padat, yang padat banget sih enggak, tapi maksudnya schedule-nya bagus lah ya. Rata. Rata. Dia dalam sebulan tuh gue nongkrong jalan, di rumahnya juga enak, banyak waktu, tapi terbang pun Terbangnya biasanya juga ini, nyantai. sehat lah, terbang Iya, sehat, terbang sehat. Ini di rumah sehat mulu jadi. Iya. Berat badan naik ya. Iya, malah turun bos. turun ya. Banyak pikiran. Tapi itu apa ini ya, kalau sedikit soal ini. Kan kita tahu lah gaji orang bisa naker lah gaji pilot lah ya. Even baru first officer. Pasti gaya hidup wah ya, namanya laki-laki bos. Kan? Tahu lah ya. Nah, tiba-tiba dihadapi kenyataan begini nih, ada sebagian yang udah potong gaji, bahkan ada satu perusahaan yang udah lay offin pilot kalau gue dengar iya? tuh, wah udah ada yang pilot yang di lay off, ada beberapa perusahaan. Nah, ini lo menyikapi itu sebagai anak muda yang jadi pilot yang gajinya oke lah, yang gue tau lah pengeluaran lo mungkin kalau di jumlah di Senopati udah dapat rumah ya. Wadaw. Itu gimana kalau menyikapi itu? Maksudnya gaya hidup ya lifestyle is lifestyle gitu. Once lo punya income yang bagus ya pasti lo lifestyle lo jadi berubah gitu. Itu itulah. Ini Itu wajar sih. wajar karena wajar. Pasti Tapi kayak gitu. nah dihadapi kenyataan, oke lah saat ini lo kan memang nggak ada perubahan dari segi penghasilan kan. Cuma beberapa teman kita nih ada yang udah berubah nih, kalau bahkan ada yang kayak tadi gue bilang di lay off lah di ini. Lo nyikapi itu gimana? Kalau gue sendiri sih gimana ya, waktu ya itu begitu corona ini udah mulai kacau tuh gue kan langsung mikir worst case ya, langsung kayak wah ini kalau begini mulu nih gue harus punya dana cadangan nih, harus punya dana emergency segala macem. Kalau untuk lifestyle ya beruntungnya dari zaman gue sebelum jadi pun lifestyle gue tuh nggak terlalu gimana banget. Kayak gimana? Dan gue berusaha untuk nggak merubah lifestyle gue dari yang sebelum jadi sampai sekarang gitu. Ya, itu cuma aja ya. itu aja, tetapi maksudnya ya juga ya lo gak mungkirin lah lu punya duit masa lu pengen ini nggak dibeli gitu Iya. loh kan. Ya itu pasti tetap ada, cuma
karena terus ketahannya apa? Karena kita di rumah kan. Jadi untuk beli barang tuh rada ketahan juga, kayak misalnya gue mau beli lihat apa, wah jam bagus nih. Tapi mau gue pakai kemana ya? Nggak kemana-mana. Iya, nggak kemana-mana juga kan. Terus gue lihat, sepatu cakep banget nih. Kayak harga lagi murah kan, harga corona dia bilang. Ya harga corona gue mau kemana ya pakai sepatu itu kan? Nah gitu. Jadi kayak lebih mikir aja kayak, oh gue udah punya sepatu, ngapain lagi gue beli sepatu ya? Kayak gitu sih. Jadi kayak kalau dulu misalnya sebelumnya gue lihat, dah sepatu cakep nih, ambil aja, lihat jam gak mikir, langsung ambil aja. Nah sekarang kayak mikir lagi nih, anjir perlu nggak ya? Oh, ada Tahu gue satu juga, iya. ya. Terus karena lu sering di rumah, lu sering lihat barang-barang itu kan, jadi lebih kayak nggak nafsu, lebih nggak kita nafsu, kontrol lebih ya. bisa dikontrol. Jadi kayak liat, Biasanya nafsu lu gede ya. Iya. Waduh, beda acara bos, beda cerita. Bulan beda cerita. puasa. Bulan puasa. Minum air putih. Iya. Oke. Nih Kal. Ya kita tahu pilot, lo salah satu di tempat lo kerja kan ada Ron, ada ini ya, tidur di luar. Maksudnya dalam arti lo apa sih, outbase ya, outstation lah ya, keluar dari station. Iya. Lo spending night di sana untuk waktu ini, dan itu kan suasana yang baru. Tiba-tiba lo kemarin hampir 2 bulan di rumah dong ngejogrok. Biasanya lo seminggu mungkin ada yang nginep di Surabaya kah, ada yang nginep di Bali. Apa yang lo rasain tuh? Kalau gimana ya? Ya itu tadi kayak gatel aja, kayak aduh ini di rumah banget nih. Terus kayak gue mau keluar tuh susah banget kan. Kayak emak gue tuh ngomong, ngapain keluar, corona gitu ya, terus baru keluar bentar minum obat covid ya gimana. Jadi jatuh ya keseringan di rumah kan. Terus kayak ya udahlah, takutnya juga kita jadi carrier kan kayak gitu. Cuma ya kayak kasarannya dalam berapa tahun kebelakang kan gue sering ngeron gitu, jadi kayak ya hilang kegiatan sih. Jadi kayak bingung aja di rumah juga mau ngapain, kegiatan udah habis, gak tau mau ngapain. Makanya banyak hal-hal baru yang gue coba juga di rumah kan. Terus ya ngeliatnya juga kapan sih kelarnya gitu loh. Kayak kemarin nih gue 1,5 bulan gak terbang. Terus kemarin terbang tuh seneng gue, walaupun kasarannya Biasanya malas terbang. iya. Kayak lihat reverse, kalau sekarang lihat terus, wih cakep, berangkat kita Langsung gitu. Nggak ada nelfon-nelfon, Iya. saya sakit. Nggak ada. Nah itu baru tuh gue ngerasain tuh, oh gini rasanya kangen terbang ya. Lo udah ngerasain itu. Gue ya? ngerasain Nah, akhirnya. Jadi memang kalau real aviator ya pasti kangen terbang ya. Iya. Lo 1,5 bulan nggak terbang, terus tiba-tiba, jadi mestinya tuh kita rekaman kemarin sebenarnya ya. Cuma Iya. tiba-tiba gue ternyata di revise. Oh ya udahlah, kasihan lah, mungkin udah kangen terbang. Rasanya gimana tuh Kal? Wah, Lupa bahagia kan? banget sih. Aduh. Tapi ya gitu kayak Kagok ya? bentar, gue liat nih apa ya yang gue lupa nih. Udah 1,5 bulan nih, lihat atas, depan, belakang, apa yang kurang ya? Oh udah ternyata. That's the things kenapa pilot never stop studies ya. Iya. Lo sempat review nggak Kal? Kemarin kan setelah sekian lama nggak terbang, tiba-tiba lo terbang. Lo buka-buka lagi nggak? Oh ya, gue review sedikit aja sih, dan gue juga ngingetin captain gue bilang, Cap, wah, saya udah 1,5 bulan nih gak terbang, ini baru perdana lagi nih gitu. Oh, jadi kalau misalkan ada apa-apa, saking ngingetin ya kalau ada yang kurang atau apa, tolong diingetin. Karena ya dia bagian pengingat gue juga kan. Ini pentingnya CRM nih ya. Dan calon-calon gue disuruh terbang dua-duanya nih soalnya nih. Ini juga males. Iya, jadi oh ya udah deh. Berarti kemarin, nah ini Kal, ada pertanyaan juga. Kalau lagi bulan Ramadan gini puasa nggak lo? Oh puasa lah. Puasa ya? Karena kemarin tuh ada jadi gue sempat discuss, katanya memang pilot itu apa sih istilah Apa di ini ya? disarankan untuk tidak berpuasa Iya. katanya ya. Dengan dasarnya adalah advice yang dikeluarkan sama USAF, apa, United States Air Force. Logika terus salah satu captain yang bilang gue, tapi kan gimana Ru, dia bilang, emang kita terbangnya kayak Air Force, dia bilang terbalik-balik gini. Iya, harus ngaput kita kalau ini. Iya Kan kita sih. terbang lempeng-lempeng aja. Iya, nah tapi ada juga pendapat yang katanya memang di klausul insurance-nya itu tertulis pilotnya nggak boleh terbang lagi, nggak boleh puasa, ya kan? Sekarang ngurangin fokus ya? Ya ada indikasi ngurangin fokus segala macam. Ya kembali lagi sih itu apa ya, kita decision making kita ya. Karena lu salah satu yang bilang lu aja puasa gitu dan nggak ada masalah. Gak ada masalah sih, maksudnya ya semua orang tahu limitnya masing-masing lah. Kalau emang dia gampang capek, lemes gitu. Kalau ya. lu tahu lu nggak kuat, ya jangan dipaksain. Karena lu kan punya kerjaan yang jadi utamanya kan. Ya puasa wajib bener, cuma kalau lagi menjalankan tugas kayak gitu, gua rasa jadi musafir juga gak Iya, masalah karena lah ya. tugas-tugasnya kan Karena tugas menyangkut kan. nyawa kan. Iya. Kalau misalkan lu bela-belain puasa tapi pesawatnya kenapa-napa ya. Jangan Lu aneh jamin juga itu loh. puasa lu ini. Bukannya ini di garis bawah, bukannya kita Bukan nyuruh nggak nggak ini, iya. ntar dikira wah nih Islam aneh nih. Ntar dia apa dikrop dikit, oh disuruh gak puasa lu. Nggak, jadi Nggak gitu. sekali lagi, karena gue sendiri zaman gue sekolah, kalau gue nggak puasa. Oh iya. Satu, pesawatnya odong-odong bos, Iya. nggak ada AC-nya gitu, lemas terbang. Gue pernah tektok
kalau antri bisa 6,5 jam sampai 7 jam. Nah kan Nggak mungkin kan, gila loh, semaput gua. makanya daripada koit Nah, gara-gara lu ini maksain hilang tuh puasa, tiba-tiba gua buka puasa di tempat lain kan. Iya. Nah. ya Allah mengerti lah. Ya, tapi ya Kali gua ngomong aja nih. Mungkin. Sekarang bener. Nah, Kal, kemarin lo terbang bawa apa nih, Kal? Bawa penumpang apa bawa kargo? Karena ini pas gue yakin nih teman-teman di luar sana udah ngeliatin, wah gila ini pesawat sekarang isinya karung. Iya sih karung. Kayak ini, kayak cold diesel jadi sekarang. Nah, gue pikir tadi gue bawa kargo kan. Bawa kargo. Ternyata pas gue datang, bawa penumpang dong. Oh, bawa penumpang. Bawa Ada tuh yang ada penumpang. Ya? Ada 8. Pesawatnya berapa? Kapasitasnya kamu denger? 180. Oh, Aduh, sia-sia. File bawa berapa, Kal? Aduh, kemarin 10,5 ton. Oh, 10,5 ton penumpang 8 ya? Mantep 8 Taruhlah. Penumpangnya satunya 1 juta aja, 8 juta ya? Iya, 8 juta. 10 ya, Gila aja. cukup gila. Cukup gila. Gila. Gue bilang ini kenapa diterbangin, tapi ya udahlah. Nah, Udah ini lama juga kenapa airlines tuh banyak yang apa ya? Sekarang ini kembang kempis. Mungkin lo juga dengar ya, teman-teman semua dengar bahkan Emirates saja megap-megap. Emirates loh sebenarnya. Iya, Emirates, sekelas Emirates. Qatar, South African Airlines katanya file for bankruptcy, Thai Airways. Wah, banyak. Major airlines tuh semua aduh udah gak karu-karuan. Di Indonesia kebantu kenapa? Karena Indonesia sendiri kita luas ya wilayahnya. Yeah. Banyak operator yang memang main di domestik. Jadi ya kebantu dan dikeluarkan izin untuk terbang kargo ya. Yes. Lu kemarin gak terbang kargo ya? Enggak. Jadi emang banyak sih temen-temen gue pada terbang kargo. Gue pikir makanya tadi kirain terbang kargo, ternyata bawa manusia gitu. Lu lihat ini gak sih, kalau ngeliat form ininya, izin kargonya apa? Karena kan itu pesawat penumpang dijadikan kargo ya. Itu ini gue lagi mau nanya nih, maksudnya itu izinnya seperti apa? Itu kan pesawat penumpang dijadikan pesawat kargo kan? Oh ada sih, ada ya? Di email emang ada. Oh ada ya emang. Cuma karena gue belum bawa itu kargo, jadi gue emang lo gak dapet ininya. Gue gak dapet jadi emang penerbangannya. Karena kemarin nih gue ini kalau nonton di salah satu channel di YouTube. Jadi kan memang ini sedikit knowledge, nanti correct me if I'm wrong, lo bisa search lagi. Ada siapa pesawat tuh ada TC namanya apa? Type Certificate. Jadi pesawat itu ya pesawat penumpang, pesawat itu ya freighter gitu. Nah ini kan ada beberapa negara yang memang mengizinkan tipe pesawat tertentu yang penumpang untuk dijadikan kargo. Boleh bawa di kabin, ya kan? Nah tapi ada beberapa negara. Contoh yang gue tahu kemarin persis adalah di Amerika untuk Boeing 757 itu FAA tidak keluarkan izinnya sama Boeingnya. Oh, iya. Untuk ini. Jadi memang kayaknya nggak semuanya bisa gue rasa ya. Makanya gue juga di email itu ada sih emailnya terlampir. Jadi dan kita juga dikasih apa manualnya kalau misalnya bawa kargo gimana gitu. Cuma prosedur lebih ke cabin sih kalau itu. Makanya terbang kargo tetap bawa cabin ya. Tetap bawa cabin. Cuma 2 orang aja. 2 orang. Oke. Dan ground time-nya lebih lama ya kalau pasti karena loading-nya gila. Itu rame banget tuh, harusnya di bawah semuanya di atas diiket-iketin. Cobain dah tuh. Pas lihat ya 2 jaman lah, jadi 2 jam. Ya. Payload pesawat lo berapa ton? Apa take off weight maksimum berapa sih? Berapa? Kalau yang biasa 77 ton lah. 77 ton. Nah, itu kalau aja berapa? 50 ton enggak sih? 30 ton. Nah, karena gue belum bawa kargo itu gue nggak tahu nih fullnya berapa kemarin. Apa dipenuhi hitungan penumpang 180 kali sekian? Karena kalau misalnya di bawah full itu bisa berapa ton itu? Makanya enggak, yang gue kebayang loadingnya bos, gila pakai porter banget. Bubar itu. Tapi ini adalah salah satu things yang membantu airline sekarang ya bisa survive, maksudnya dapat income ya, walaupun gue yakin ya nggak banyak dibandingin bawa penumpang seperti biasa ya, tapi paling nggak airlines banyak yang masih bisa survive dengan ya kargo kayak gini. Bagus sih, maksudnya ya jadi survival plan ini sementara kan, habis mau gimana lagi, maksudnya penumpang pun juga mau datang juga takut pasti kan. Itu aja gue pas bawa penumpang 8 orang kemarin itu setengah jam sebelum ETD aja belum ada yang check in kan. Gue bilang ngehe bener nih, udah bilang nih tinggal apa enggak nih, kalau ditinggal nggak ada yang dibawa kan sia-sia ya. Itu kemana tuh? Ke Pekanbaru. Baliknya ada juga 18 sih. 18 sama krunya maksudnya. Iya, sama krunya juga. Itu request delivery clearance agak malu ya PO sebut POP. Aduh enggak usah disebut lah kok. Nah, kalau lo kan udah ngalamin beberapa kali lebaran nih. Mungkin ini lebaran paling kosong kali ya. Waduh. Lu biasanya rame-rame, inget gak tahun lalu tuh? Tahun lalu rame sih, cuma kita nggak di rumah juga saking rame ya. Jadi pas hari lebaran ya terbang jadinya. Lo hari lebaran bahkan terbang tahun kemarin tuh. Itu juga gue lebaran tahun lalu tuh di Surabaya. Jadi mungkin bisa dibilang H-3 sampai H+3 lo masih aktif ini dan penumpang masih banyak ya. Banyak itu mah. Wah.
Justru kan pas lagi peak season kayak gini nih, aduh apalagi lebaran kan. Iya. Itu harusnya lagi nyayur-nyayurnya nih. Itu Lagi tuh rame sebenarnya banget. orang sales dari awal tahun, awal Duit, tahun duit, duit duit, nih, iya udah di kan? plan ini kan pesawat ini extra flight udah di ini ya, biasanya extra flight ya. Iya, extra flight kan biasanya. biasanya. Itu. Sekarang mengetes schedule sekarang terbangnya. bubar. Nah jadi nih kalau sekarang ini operator kargo nih, lagi nyangkul ya. Lu sempat lihat? Ya ada aja itu. Pasti ya. Yang biasanya terbangnya sedikit mereka dibandingin penumpang ya. Iya. Sekarang mereka ini. Ya bagus lah buat mereka juga. Tapi ya buat kitanya Mungkin semua yang yang maskapai jarang kelihatan kan? Iya. Tiba-tiba Terus maskapai kita yang apa? Yang biasa bawa penumpang juga inisiatif nih. Semua rata-rata jadi kargo juga. Iya, kargo. Siap kargo, siap charter, siap Iya, itu keren, tiba-tiba keren, itu keren, saking keren. bener-bener, tapi emang ini lagi bener-bener lagi susah. Nah, ini buat teman-teman di luar sana ya, buat kita-kita nih yang masih belum kerja pasti berat. Orang yang udah kerja aja ngerasain Iya. beratnya kok, ya kan? Yang udah kerja pun gua akuin pasti kepikiran. Nah, jelas itu jadi ini memang apa salah satu yang gue mau discuss gini adalah biar yang gue yakin nih kalau pasti yang masih belum kerja kan kepikir, wah anjir kemarin aja kondisi normal susah nih kita dapat kerja. Iya. Begini pula bos, iya kan? Tambah lagi begini ya. Iya kan? Pasti makin kayak aduh gimana nih nanti gue nih gitu. Lu sendiri aja yang udah kerja aja, Gua pun tetap kepikiran sih. iya Maksudnya kan? ya itu wajar lah ya, kayak karena mikirin worst case aja kan. Boro-boro nih langsung kepikiran ntar mau ngapain ini aja, takutnya perusahaan kenapa gitu Iya. kan. Perusahaan pun pasti mikirin juga nih gimana gua ngegaji apa karyawan-karyawan gua, hak-haknya mereka gitu kan. Sekuat-kuatnya perusahaan ya pasti ada limitnya dia. Pasti ada limitnya. Makanya gue bilang kalau kondisi kayak gini terus, gue mendingan gaji gue misalnya dikurangin beberapa gitu daripada perusahaan yang harus hilang gitu kan. Daripada gue bisa masuk, kagak pokoknya gue harus full dapet gitu kan. Nggak bisa Ya, gue gitu. terbangnya juga enggak. Nah, lo ini apa orangnya Fair-fairan. lo wise lah ya. Maksudnya Ya. kan ada yang bilang, wah dipotong ini, ya masih syukur dipotong daripada lo di PHK tiba-tiba kan. Kan gitu kan. Maksud gue ya kayak kalau kayak gini ya kita juga harus ngerti lah. Iya sih. Karena kan kepentingan banyak orang juga gitu. Betul, kemaslahatan Iya. umat lah ibaratnya. Kalau misalnya perusahaan yang tutup, boro-boro pernah dapat gaji nggak ada. Iya. Yang Bubar, udah nggak nggak ada. punya ini kayak contohnya yang waktu itu yang sedih banget gue lihat Virgin Australia yang sampai pada nangis segala macam. Berat bos. Maksudnya selevel Virgin itu kan Virgin Atlantic Group ya. Selevel yang perusahaan udah settle aja at the end. Gitu kayak gitu juga. Karena bisnis penerbangan itu bisnis yang profit marginnya sangat tipis. Kecil sangat tipis. Kosnya sangat luar biasa besar bos. Sangat Operasional besar. cost-nya gede banget. Sangat besar. Itu buat jalanin bisnis penerbangan kayak gitu tuh agak mudah kan soalnya Iya. modalnya gede banget, profitnya juga kecil, bayar karyawannya mahal. Betul. Terus sekali kejadian kayak gini nih, bubar semua Untuk tuh. ininya balikin lagi. Buat balikinnya susah. Butuh waktu banget ya. Ada pesawat jatuh satu aja udah Iya kan? bubar tuh, misalnya perusahaan punya pesawat 50 pun jatuh satu aja tuh. Udah berdarah-darah tuh balikin duitnya. Ini dan Kacau sampai banget udah. image-nya kan. Ya, Kalau image. misalnya. Nah, sekarang ini adalah ini rata nih semua perusahaan, tinggal semua perusahaan ngerasain hal yang sama, tinggal apa ya? Kuat-kuatan aja sih ibaratnya enggak sih? Yang emang capitalnya gede gitu ibaratnya punya ini. Gue yakin ya cash flow-nya enggak ada yang bagus tuh. Jelas duit keluar ada yang semua. bagus. Duit keluar semua, gaji tetap jalan, segala macam karena apa ya? Kalau dia sampai nggak ngegaji, karyawan jelas tetap bisa nuntut dong, karena itu Iya. kewajibannya itu. In the other hand, yang karyawan gue yakin banyak juga yang berpendapat kayak lo Kal, maksudnya ya udah gue tahu kok kondisi perusahaan semua ngerasain semua ini. Ini juga nggak, maksudnya nggak di bagian transportasi aja kan. ya semua Hampir dari hampir hulu rata. ke hilir. Jadi bahkan nih Kal ya, dari beberapa orang yang gue talk with gitu, itu apa namanya, dia bilang ini lebih parah dari SARS, lebih parah dari 9/11, dan lebih parah dari krisis ekonomi Indonesia 2008. Jadi ini makanya gue sampai bikin riset saking gue gak ada kerjaannya kali kan. Jadi kan kita nih penerbangan di Indonesia tuh kan emang naik turun kan. Dari mulai krisis moneter, hancur tuh banyak perusahaan tutup segala macem. Tapi habisnya growth lagi nih, ya kan? Bagus, ini bermunculan. Tapi tragedi 9/11. Ya, agak redup lagi tuh. Di mana aja agak redup, apalagi di Amerika justru.
Setelah itu pulih lagi, naik lagi, airlines tumbuh baru segala macam, order pesawat banyak segala macam. Gue lupa duluan mana. Pokoknya itu antara krisis 2008 sama harga minyak dunia naik. Itu turun lagi tuh. Itu eranya gue kalau correct me if I'm wrong ya. Itu eranya Adam Air tutup, Batavia juga nggak lama tutup abis itu. Iya, Terus Adam Batavia. Batavia mana lagi? Banyak kayak Kartika, Jatayu. Oh sebelumnya itu yang itu ada angkatannya Burok, Jatayu, Star Air, terus pokoknya ada eranya itu. Banyak airlines yang tutup, buka tutup. Terus ada lagi setelah pulih krisis yang 2008, krisis ekonomi 2008, abis itu gue inget banget muncul Kastar, Pacific Royal, Sky Aviation. Itu juga lama-kelamaan tuh. Iya kan. Jadi memang kuat-kuatan aja. Beberapa sekarang pemain yang sekarang ini besar-besar, tapi ada beberapa juga yang mungkin udah megap-megap nih sebenarnya nih. Nah, tapi gue sih ya terus saya orang nganggap gue nih ngehibur diri ya biar gue nggak ini ya. Gue berasa menurut gue ini klimaksnya nih. Titik nadirnya penerbangan Indonesia nih, rendahnya nih. Rendah banget. Iya kan? Tapi mudah-mudahan kita sama-sama positive thinking habis ini kita bisa rebound lah. Amin. Nah, itulah roda kan kadang berputar terus ya. Jadi ya kalau lagi di bawah banget gak mungkin lah di bawah terus gitu kan. Dan pada akhirnya kan ya mau nggak tahu kapan akhirnya. Cuma pasti ada akhirnya gitu loh. Pasti akan selesai juga kan pandeminya. Pasti demand-nya untuk naik pesawat lagi itu banyak lagi nantinya. Wah ya mungkin prosedur yang berbeda lah karena tetap harus jaga kesehatan dan yang lain-lain. Atau karena itu kita nggak tahu kan. The new normal ya? Iya new normal. Atau ntar mungkin prosedurnya jadi ya orang mungkin ya kalau dibilang kan katanya nantinya akan apa pakai hand sanitizer sama masker tuh jadi tren yang baru gitu kan. Ya itu tadi new normal. Iya. Jadi mungkin pas nanti akan naik lagi pasti ada saatnya juga tuh. Ya kalau udah kayak gitu ya insya Allah lah baik lagi lah. Cuma kalau untuk sekarang sih gue rasa untuk balikin lagi aduh it's in the time gitu kan. Iya masih belum. Kalau menurut gua nih sekali lagi gua sok pintar sih. Si airlines ini butuh waktu untuk recover sampai dia normal dulu, baru di atas normal baru dia akan rekrut orang. Oh pasti. Iya kan? Jadi buat lo di luar sana yang masih kayak gua yang belum ini ya nggak usah. Gua tuh kemarin udah pede banget kayaknya 2020 is my years nih gua. Gua udah diproses lah di salah satu company. Itu ya elah kecil gila. Terus gue denger itu perusahaan juga waduh gue gimana nih gue kacau ya tahun ini sih kacau dari awal tahun yang banjir lah aduh ini gila siapa aja meninggal tahu tuh banyak banget terus corona makin kacau banget dan impactnya bener-bener gue ngerasain kayak gue sama Haikal tinggal di Bekasi. Ini yang kita sempat ngerasain kayak kota mati, nggak ada orang ya. Lo ngerasain nggak? Di sini tuh parah. Sepi banget. Sepi, nggak ada kehidupan. Sekarang ini kita rekaman sebelum Lebaran ya. Iya. Ini juga orang juga pada aneh, makanya ada hashtag Indonesia terserah ya. Indonesia terserah. Udah deh, lu jangan nyari-nyari perkara deh kalau misalnya ini jangan keluar-keluar lah, jangan nggak usah ini. Ya biarin kayak orang-orang kayak Haikal yang panggilan tugas gitu ya gitu. Nggak apa-apa. Cuma gue liat yang kayak ke mall-mall gitu kan kayaknya tuh gak ada apa-apa di dunia ini gitu kan. Iya makanya itu keren banget. By the way kalau kemarin lo terbang lu pakai sesuatu kah? Apa lu pakai APD kah? Apa lu pakai ini kah? Apa yang lo adakah persiapan khusus yang lo siapin dibandingin terbang sebelum COVID? Ya bedanya sih paling yang gue tambahin sih masker sih ya, masker, hand sanitizer, terus itu lap-lap mulu kan jadi kita nih kayak apa-apa lap-lap. Kayak obsesif kompulsif disorder ya. Ini kayaknya bekas orang nih lap-lap. Lu pokoknya setiap merasa kayak kurang bersih langsung lap hand sanitizer gitu aja terus. Kalau misalkan terus kita juga kan sebelum terbang kan di rapid test dulu kan. Ya sebelum terbang sih maksudnya untuk dapat suratnya itu kita harus rapid test. Jadi lo nggak akan dikasih izin terbang kalau lo tidak punya surat itu. Jadi kasarannya kalau misalnya lu dapat tugas terbang udah pasti lu negatif sama corona. Ya jadi bedanya sama sebelumnya sih, kalau sebelumnya kan pasti rada bodo amat ya kayak ya udahlah ini kotor-kotor dikit ya udah deh biarin. Pokoknya bersihnya ala-ala doang kayak ya usap-usap dikit gitu kan. Terus headset juga kalau misalnya di pesawat udah disediain ya kita juga pakai aja lah itu aman lah. Kalau sekarang mah lihat headset orang waduh ganti. Terus apa ya salaman juga kan nggak mungkin kan sekarang udah begini aja nih. Salam corona ya. Salam corona gitu aja.
Yang biasa cipika-cipiki juga enggak ya? Waduh. Thank you ya mas. Iya. Udah bisa ya. Nah, lo terbang VV atau nggak ada Ron? Ada Ron tetap. Sebenarnya tetap ada, cuma gue kemarin dapetnya VV sih. Dapet Cuma VV ya? sebenarnya sih kalau ngeron ada sih, cuma kayaknya jarang Dikurangin ngambil ya, ya? dikurangin. Iya. Terus hotel waktu itu gue lihat juga hotel banyak yang tutup. Ya, Jadi lagi beberapa begini juga gue liat kan, email lagi tuh. begini. Oh iya, untuk perhotelan juga kacau balau. Oh nih pasien kacau nih. belas, udah Kacau nggak kan. ada dia mau duit dari mana. Nah, Iya. kalau denger nggak dari teman-teman lo nih, kalau lo kan orang yang gue nggak tahu ya, kalau gue nih kalau orang yang gue nggak mau dibilang bodoh amat, tapi gue nggak mau dibilang yang paranoid. Jadi gue masih keluar, masih biasa aja. Maksudnya kalau ada kebutuhan yang memang gue perlu keluar, gue perlu ketemu orang yang memang gue tahu, tapi dia nih ya kayak gue tahu lo lah, gue ini lo nggak ke tempat aneh-aneh, jadi gue tahu gue mau ngobrol langsung tatap muka sama lo. Gue masih keluar, tapi dengan catatan gue bawa hand sanitizer, gue bawa pakai masker. Terus kalau di tempat-tempat yang memang gue nggak bisa nggak turun, gue nggak turun, jadi di mobil aja. Itu gue seperti itu. Karena beberapa orang ada yang wah bener-bener gue nggak mau, pokoknya mau di rumah, wah takut banget ya. takut ini bukan kabur, gue selalu ada kedua takut mati kalau gitu. Iya. Teman-teman lo yang ada nggak indikasi terbang, aduh gue takut nih, ada yang takut nah. Dan lo sendiri pas disuruh terbang, iya lo seneng karena lo udah lama nggak terbang kan. Tapi ada rasa takut nggak? Ada sih, pasti ada ya, karena kan walaupun gue udah dites corona dan negatif, ya begitu gue masuk ke daerah bandaranya kan kita nggak tahu nih apakah ada carrier atau ada segala macem, ya itu tetap ada pasti ya. Makanya tadi lebih bagusnya sih kita punya alat-alat pelindung dirinya sendiri, walaupun nggak mungkin pakai APD yang kayak petugas medis kan. Mengapa yang baru datang nih? Tadi kita umumin mesti ada satu orang lagi. Kayaknya udah aku nggak usah masuk di episode ini. Nggak usah masuk di episode ini, lo dengerin gue banget tuh lah. Senior. Telek. Ini ada Noval bro, tapi gue nggak mau ini masuk ini, udah jauh, males gue ini. Ntar kita bikin setengah jam lewat baru datang tiba-tiba. Makanya. Ngendep nih. Nah ini adalah satu contoh, kualitas pilot tuh beda-beda memang. Ada yang on time, ada yang nggak on time. Bukan kualitas pilot. Duduk. Jadwal bucin. Iya, jadwal ini bucin mantap. ternyata. Nah, jadi kita bahas segmen khusus tuh bucin. Oh, jadwal bucin. Nah, kalau lo orang seperti apa ya dengan bawa APD, dengan pakai masker, dengan pakai kayak gitu kan memang ya ngurang-ngurangin ini sih memang penyebaran, tapi kan tetap aja. Iya, kalau gue sih sebenarnya juga nggak pengen yang terlalu paranoid banget. Takut ya. Maksudnya cuma ya gue sewajarnya aja gitu. Kalau misalkan ya sama sih kayak lu jatuh, kayak kalau nggak perlu banget ya udah nggak usah. Cuma kalau misalnya emang gue perlu ya gue tetap keluar juga. Cuma dengan catatan gue bawa alat-alat buat melindungi diri gue sendiri gitu kan. Ya gue juga nggak mau kena gara-gara gue goblok gitu lah ibaratnya kan. Ya karena tempat-tempat nongkrong pun juga udah nggak ada kan. Iya. Terus ya kadang sih misalnya kayak gue motoran nih, ya udah motoran mah muter-muter doang kan, gue di atas motor ya nggak nongkrong kan kayak gitu kan. Boleh. Ya kalau terlalu paranoid juga kayaknya takutnya tuh sebenarnya katanya kalau misalnya mindset tuh nyambung sama imun tubuh kan. Iya, cepet mati nanti. Iya makanya gue mikirnya ya gue pede aja nih, jadi imun tubuh gue juga naik kali nih. Ngarang aja gue nih ngarang. Tahu dah gitu. Tahu aja sih. Oke, untuk pembahasan COVID ini, untuk yang tadinya kita mau bertiga ini kita sudahkan di sini dulu. Kita nanti akan ada lanjutan episode. Ini kan 9, berarti 10. Kita bertiga nih. Gue mau sekali bikin gak pakai teks sama sekali. Biasanya tuh gue punya bukan question bank. Gue terbiasa apa-apa tuh proper gitu well ya. Prepare aja. Lu gak lihat ini aja kantor gua nih. Kita rekaman di kantor gua nih yang baru nih. Kantornya Suara Plot. Siapa? Sendiri. Heran gue. Motivator ulung ini. Oke. Anda Putri Ramadan and Haikal Nurfaiz. And some of weird sound coming from nowhere. Ada Noval di sini. Kita sign out untuk episode ini. Thank you. Thanks for listening, dan jangan lupa share ke teman-teman sana. Dan selalu gue ucapkan you are not alone. Yes. Kita bareng-bareng, walaupun nganggur, walaupun terbang, pokoknya kita bareng-bareng. Dan sekarang nganggurnya tambah banyak. Aduh, iya. Terbang makin jalanin hidupnya, kita nikmatin aja. Oke, thank you dan selamat mendengarkan.
Oh iya apa? Salam sehat selalu. Salam sehat Salam selalu. sehat selalu. Stay safe guys. Stay safe. Stay safe. Stay Deh.